Sobat Trading Mudah, ketemu kembali dengan saya Ari di kesempatan pagi hari ini, tanggal 7 September 2022. Saya akan kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ikuti di kesempatan hari ini. Saya awali dari XAU USD. Untuk XAU USD, pagi hari ini harga dibuka di dekat area support. Jadi untuk teknikal yang kita gunakan ada breakout Fibonacci dengan dibantu filter RSI, MACD, ADX, dan ATR. Jadi untuk hari ini harga dibuka di dekat area support atau di garis 100% Fibonacci dengan teknikal trend dari moving average adalah tren turun dan ini masuk kategori strong untuk sell, jadi ada potensi terjadi sell kuat. Kemudian untuk entry terbaik kita tetap menunggu jika memang harga mampu tervalidasi breakout di bawah garis support dengan terbentuk satu body candle di bawah garis support dan RSI terlihat menuju area oversold. Kemudian momentum MACD terlihat naik di atas garis 25. Untuk saat ini kita masih menunggu terjadi breakout untuk bisa kita ikuti dengan sell. Untuk Euro USD pagi hari ini juga harga sudah dibuka di bawah garis 61,8 dengan teknikal tren adalah turun, terlihat dari garis moving average 8, 21 dan 55 terbuka lebar. Untuk RSI juga sudah berada di bawah garis 50, momentum MACD juga sudah berada di bawah garis 0 dan tren ADX meningkat di atas garis 25. Ada potensi bisa diikuti sell untuk saat ini dengan target TP sebesar ATR dan stop sedikit di atas garis MA21 atau 1,5 ATR. Saya akan coba ikuti. TP di 180 sambil di 179. Stop saya tarik 1,5 atau di atas garis MA21. Ya, stop saya pasang di 244. Untuk GBP USD pagi hari ini harga juga dibuka di bawah garis 61,8 dan sudah mendekati area support di 100% Fibonacci. Dengan teknikal tren turun terlihat dari garis moving average 8, 21 dan 55 mengarah ke turun. Kemudian RSI juga sudah berada di bawah garis 50, momentum MACD juga sudah berpindah di bawah garis 0 dengan tren meningkat. ADX juga trennya meningkat di atas garis 25. Untuk teknikal adalah sell, trend sell, dan secara teknikal ini juga sudah bisa diikuti dengan sell. Namun karena ini sudah mendekati garis support, maka kita lebih baik menunggu di garis support apakah nanti terjadi breakout atau terjadi bounce. Jadi kita tetap entry terbaik adalah sell di bawah garis support karena ini harga sudah mendekati garis support. Untuk New Zealand USD pagi hari ini harga juga dibuka di garis support, kemudian sekarang sudah terbentuk atau terjadi open candle di bawah garis support. Kita tinggal menunggu jika memang terbentuk atau tervalidasi ada satu body candle di bawah garis support, maka kita bisa ikuti dengan sell. Kita lihat di time frame M30. Nah, di time frame M30 sudah terbentuk candle validasi di bawah garis support. Ini adalah candle validasinya, maka candle berikutnya secara teknikal bisa diikuti dengan sell. Kita lihat dari RSI juga sudah berada di area oversold, momentum MACD juga sudah berada di bawah garis 0, dan ADX juga trennya meningkat di atas garis 25. Secara teknikal bisa diikuti dengan sell dengan target TP sebesar ATR dan stop 1,5 ATR atau di garis MA21. Saya akan coba ikuti dengan sell.
TP di 120, saya pasang di 114, stop saya pasang di 220. Berikutnya untuk Aussie USD, pagi hari ini Aussie USD juga dibuka di dekat area support dengan technical trend turun. Kita lihat dari garis moving average sangat terbuka lebar. Kemudian untuk RSI juga sudah berada di area oversold dengan koreksi sedikit naik. Momentum MACD di bawah garis 0 dengan tren yang menurun. ADX di atas garis 25 dengan tren yang mendatar. Kita tinggal menunggu bentuk validasi candle di bawah garis support untuk bisa diikuti dengan sell, karena secara teknikal adalah strong untuk sell. Untuk USD JPY pagi hari ini dibuka langsung terjadi breakout di atas garis resisten. Dan kalau kita lihat, ini adalah candle yang sudah menyeberang di atas garis resisten. Kita tinggal menunggu jika memang terbentuk lagi candle validasi di atas resisten, maka bisa diikuti dengan buy, karena secara teknikal adalah strong untuk buy. Terlihat dari garis moving average terbuka lebar. Kemudian untuk RSI juga sudah berada di area oversold. Kemudian momentum MACD juga trennya meningkat di atas garis 0. ADX di atas garis 25 dengan tren yang sedikit menurun. Kita menunggu saja, jika terbentuk validasi candle di atas resisten, kita bisa ikuti dengan buy. Untuk USD Swiss pagi hari ini harga juga dibuka di atas garis 61,8 dengan technical trend naik. Terlihat dari garis moving average 8, 21 dan 55 juga terbuka lebar. Untuk RSI berada di atas garis 50. Momentum MACD juga berada di atas garis 0, ADX berada di atas garis 25 dengan tren yang menurun. Peluang terbaik adalah tetap buy di atas garis resisten karena teknikalnya adalah naik. Kita tunggu saja, jika terbentuk validasi candle di atas garis resisten, kita bisa ikuti dengan buy. Tetap syarat RSI terlihat menuju ke area overbought dan ADX trennya meningkat di atas garis 25. Untuk USD Kanada pagi hari ini juga dibuka di atas garis 61,8 dengan technical trend naik. Untuk RSI juga sudah berada di atas garis 50. Momentum MACD juga di atas garis 0 dengan momentum yang masih kecil. Tren ADX cukup bagus, yaitu naik atau meningkat di atas garis 25. Peluang terbaik adalah buy. Kita bisa tunggu jika tervalidasi breakout di atas garis 61 di atas garis resisten atau 100% Fibonacci, maka bisa kita ikuti dengan buy. Atau terjadi bounce di atas garis 61,8, kita juga bisa ikuti buy, karena untuk technical ADX-nya trennya adalah naik. Kita lihat untuk fundamental di hari ini. Hari ini ada beberapa fundamental yang masuk di kategori high impact atau yang sangat berpengaruh terhadap pergerakan market. Pertama, nanti jam 8.30 ada data untuk Aussie, yaitu GDP dari 0,8, forecastnya adalah 0,9. Efek terhadap pasar adalah apabila aktual lebih besar daripada forecast, maka akan terjadi penguatan di mata uang Aussie. Berikutnya untuk sesi Eropa ada data dari GBP, yaitu Monetary Policy Report. Ini tidak ada data yang bisa ditampilkan, tergantung nanti hasil dari laporan yang dimunculkan. Kemudian untuk malamnya di sesi Amerika ada data dari Kanada, yaitu overnight rate dari 2,5 menjadi 3,25 untuk forecastnya. Dan efek terhadap pasar adalah jika aktual lebih besar daripada forecast, maka akan terjadi penguatan di mata uang Kanada. Demikian Sobat Trading Mudah untuk mapping saya di pagi hari ini dan beberapa fundamental yang nanti berpeluang untuk mempengaruhi market. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, like video saya, share ke teman-teman Anda, subscribe, dan aktifkan lonceng agar Anda tidak tertinggal di video saya berikutnya. Semoga ini mapping pagi ini bisa membawa inspirasi teman-teman untuk
peluang yang bisa diambil di hari ini. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.